Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Betapa sulit kita menghadapi apa yang harus kita lakukan di dalam puasa. Hal yang dihalalkan oleh Allah, makanan di rumah, apapun yang ada, semuanya kita tahan. Karena apa yang ada dalam diri kita tidak ada lain adalah kita ingin di hadapan Allah menjadi golongan orang-orang pengikut Rasulullah dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itulah salah satu makna siam, makna puasa, yang satu bagian diantaranya adalah tujuan bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa merupakan ujian bagi kita. Betapa berat tantangan di rumah tangga, suami, istri, anak, tetangga, lingkungan, bahkan relasi-relasi bisnis yang ada di kita, semuanya membutuhkan kesabaran. Makanya Allah memberikan golongan kepada orang-orang yang sabar ini adalah golongan orang-orang yang terpilih. Asyam nisfu sabri. Puasa itu adalah sebagian daripada kesabaran. Berat hati kita orang-orang yang hanya melakukan puasa tanpa tahu makna puasa itu tujuannya adalah untuk bertakwa kepada Allah. Banyak orang Islam yang belum melakukan puasa. Di kanan kiri kita menganggap puasa itu hal yang telah biasa kita lakukan, belum paham terhadap makna puasa sendiri, yaitu bahwa bagian diantaranya adalah sabar. Itu merupakan sebagian dari puasa itu. Kemudian jamaah sekalian, pengawalan diri selama kita melaksanakan puasa. Semua makanan di rumah halal. Apa yang ada di rumah semuanya halal. Kenapa kita tidak dimakan? Karena hanya satu, kita takwa kepada Allah, kita takut kepada Allah, kita manut kepada Allah, kita tunduk kepada Allah untuk mencapai dalam keadaan kita, hati kita ini terpaut dengan ketakwaan kepada Allah. Kemudian di dalam satu ayat Allah di surat Al-A'raf ayat 201, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa dengan was-was, keraguan-raguan dari godaan syaitan ini, mereka itu ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Mudah bagi orang yang berpuasa, di dalam hatinya setiap kita melakukan, masing-masing diri itu mempunyai ukuran kepekaan di hadap dirinya atas perbuatan salah kita. Pagi hari ini kita merasakan betapa banyak kesalahan seorang suami kepada istrinya, betapa banyak kesalahan seorang istri kepada suaminya, betapa banyak kesalahan anak kepada orang tuanya, betapa banyak kesalahan orang tua kepada istrinya, kepada anaknya yang ada dalam rumah tangga itu. Pada saat ini hati kita mengakui di hadapan Allah, ya Allah, bimbing hati kita ini untuk memberikan maaf kesalahan. Andaikan Engkau jadikan aku mati di saat ini, maka aku tidak meninggalkan beban kesalahan antara keluarga di rumah. Kita tidak bisa menjamin apakah umur kita masih panjang nanti. Hari ini merupakan permintaan akhir kita kepada Allah akan kesalahan dan dosa kita. Nanti kita tidak akan ketemu dengan
istri, dengan anak kita, dengan suami kita. Maka pagi hari ini hati kita mohonkan kepada Allah, bimbing ya Allah untuk diberikan kemudahan memberikan maaf. Betapa berat manusia itu memberikan maaf awal sebelum mereka meminta maaf. Berat hati kita ini untuk mengakui kesalahan dan memberikan maaf pada orang lain sebelum diminta kesalahan itu. Lakukanlah ini. Mari kita bersama-sama berbekal fitrah kita menuju ke arah sana. Allahu Akbar walillahil hamd. Puasa itu juga akan bisa menurunkan ketegangan sifat-sifat jahat manusia. Kita masing-masing memiliki betapa banyak kejahatan kita. Tidak sejauh di tetangga kanan kiri kita. Kita sering membicarakan kejelekan orang lain. Kita sering memberikan kesalahan, koreksi pada orang lain. Tapi kita sulit untuk mengoreksi kesalahan kita sendiri. Kita bicarakan kesalahan orang lain. Kita belum jalan memuji kebaikan orang lain. Hari ini, apa yang ada di dalam hati kita yang disebut dengan hati ini untuk memberikan kontribusi puasa itu pada bagaimana kita menahan ketegangan kesalahan-kesalahan itu menjadikan suatu problema hidup yang ada di kita. Yang ketiga, jemaah sekalian, puasa itu dapat memberikan pelatihan terhadap diri kita. Kita rasakan bersama, sebelum hari kemarin hilal itu wujud, maka kita di hadapan Allah dengan kemuliaan mengajukan doa, memohonkan doa kepada Allah. Ya Allah, hari ini kami mengakhiri puasa. Bimbing hati kami. Besok pagi kami akan sholat. Mudahkan urusan kami. Berikan keselamatan kami. Kami besok akan menghadap-Mu ya Allah di saat pagi yang dengan mulia ini. Kasih sayang itu ada di kita. Tumbuh kembangkan itu. Dari mana caranya? Bagaimana kita dilatih setiap saat di bulan Ramadan. Pada saat tengah hari panas terik, apa yang ada di kita? Minuman itu menjadi segar, tapi itu kita tahan. Di sini rasa orang-orang yang tidak memiliki dalam kehidupan, yang ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupan fakir dan miskin, kesulitan mencari nafkah. Di saat Ramadan ini juga, berapa banyak kepala keluarga, suami yang banting tulang dengan sungguh-sungguh bekerja hanya karena ibadah kepada Allah. Syukuri nikmat ini. Bagi istri yang demikian, jadikan doa istri itu merupakan pelita di dalam kehidupan bagaimana suami bekerja di masyarakat. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang keempat, puasa itu mengajarkan perasaan hak kepada tetangga, kanan kiri kita, fakir miskin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pagi hari ini kita merasakan di saat kita berpikir andai kita ini menjadi anak yatim yang sudah tidak punya siapa-siapa, siapa yang mengajak belanja baju, siapa yang memberikan apapun yang ada di anak-anak miskin, di anak-anak yang yatim. Semuanya itu harus menjadi pemikiran-pemikiran kita, harus menjadikan apa buah puasa kita hari ini. Yatim piatu itu menjadi beban kehidupan yang harus dihadapinya. Sebagai manusia tumbuh kembang, bagaimana dia membekali dirinya dalam kehidupan. Maka melalui puasa ini kita rasakan kepekaan hati kita, kepedulian kita terhadap fakir, miskin, dan anak-anak yatim. Kalau hari ini kita sudah berniat, ya Allah, berikan kami kemudahan rezeki, berikan kami kemudahan untuk memberikan kepada anak-anak yatim. Kenapa tidak? Lakukan ini semuanya.
Karena hidup kita ini hanya selangkah lagi, dan kita tidak tahu bahwa itu merupakan langkah yang terakhir. Allahu Akbar walillahil hamd. Hikmah yang kelima di dalam melaksanakan puasa itu adalah orang yang melaksanakan puasa di dalam dirinya selalu teratur. Tidak satupun komando yang berani melanggar komando azan maghrib. Tidak ada yang bisa melanggar, kiai, siapapun, tidak. Semuanya sama di hadapan Allah. Begitu kumandang maghrib, datang seluruh orang-orang yang melaksanakan puasa dengan tertib mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada Allah. Untuk apa? Meminum air pemberian Allah. Mohon izin kepada Allah. Untuk apa? Untuk memakan rezeki yang diberikan oleh Allah. Nikmatnya orang-orang yang berpuasa. Itu ajaran bagaimana kita tertib di dalam hidup. Maka orang yang berpuasa itu harus tertib dalam kehidupan. Belajar dirinya ini sudah menjadi hal yang penting. Ketertiban itu diajarkan oleh Rasulullah dalam syariat puasa Ramadan ini. Tertib, teratur, patuh kita melaksanakan ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang keenam, puasa itu adalah menjaga hati kita dari ketamaan dan kerakusan. Tidak sedikit orang-orang yang setiap saat melaksanakan puasa hanya melihat beras cukup dimakan hari ini. Tapi berapa banyak orang-orang yang memiliki kelebihan digunakan seenaknya sendiri tanpa berpikir kepada siapapun. Berbelanja dengan berlebihan, melakukan apa dengan berlebihan, membeli perhiasan dengan berlebihan. Di saat Idul Fitri ini simpan baik-baik. Jangan ada di dalam hati kita ini keriaan karena ketamaan kita. Andaikan kita diberi oleh Allah kelebihan rezeki, kita bisa membeli perhiasan yang kita pakai. Simpan itu baik-baik. Karena kanan kiri kita orang-orang yang sangat membutuhkan, dan kita hanya pamer dengan kesombongan kita. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali-kali kita berjalan di bumi ini dengan kesombongan dan kecokaan. Ingat, harta kita adalah titipan yang sekali lagi selangkah itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketujuh, puasa itu adalah tameng bagi kehidupan kita. Asya'uddin, puasa itu tameng dari segala apa pengaruh yang ada di kita. Otak kita, pikiran kita akan dipengaruhi oleh hidayah-hidayah Allah. Hati kita merasakan getaran apa kerahiman Allah, kasih sayang Allah yang ada di dalam hati kita. Hari ini berkembang dan tumbuh di hati-hati orang yang fitrah. Tameng dari segala kehidupan. Kita akan difitnah oleh orang lain dalam kehidupan, tapi dengan puasa kita bisa menamai apa yang ada dalam diri kita. Kita akan digunjing oleh Allah, kita akan digunjing oleh manusia. Tidak ada hal lain bagi kita. Orang-orang yang berpuasa itu bersandar kepada Allah. Hari ini, pagi ini, kita melaksanakan sholat sedang dibicarakan oleh orang lain. Tapi apa bagi kita? Itu adalah bagian hati yang harus kita selamatkan. Dan kita berkata, mudah-mudahan kebenaran semuanya itu milik Allah, dan Allah menurunkan kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang terakhir, yang kedelapan, puasa itu mengajarkan silaturahmi dan persatuan kita. Hari ini kemana langkah kaki kita? Adakah ibu bapak di rumah? Siapa
orang yang pertama kita cium tangannya di saat kita bersilaturahmi, tentunya orang tua kita, tentunya ibu kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Tidak sedikit orang-orang yang dalam kehidupan mengabaikan orang tuanya. Ada ribuan manusia jompo yang menghuni tempat-tempat penampungan jompo. Dulu dikala dia mengandung anaknya sampai melahirkan, sampai merawatnya, membiayainya dalam sekolah, menjadi orang yang terpilih dalam kehidupan di masyarakat. Hari ini orang tuanya diletakkan di panti jompo. Di mana letak kemanusiaan seorang anak membiarkan ini di dalam kehidupan orang tua? Mereka akan menunggu kapan Allah memanggilnya. Kapan? Tapi sekarang diabaikan. Betapa banyak orang-orang yang kaya memiliki kemampuan harta, ayah ibunya di rumah hidup dalam kesederhanaan. Tidak pernah membanggakan dirinya itu. Kebanggaan bahwa orang tua itu menjadi ujian di dalam hidup. Pelita kehidupan itu adalah seorang ibu. Obor kehidupan itu ada di seorang ibu. Tapi betapa banyak mungkin di antara kita ini ada yang lupa siapa bapak kita, siapa ibu kita. Fafiru ilallah, kembali kepada jalan Allah. Sekarang fitri, hari ini juga hati kita tuntun bersama dengan berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk melaksanakan bakti saya, bakti kita ini kepada orang tua kita. Cium tangan mereka, hormati mereka, angkat derajatnya dengan bagaimana mengatakan dalam diri kita sesuai dengan hadis Rasul. Kenapa kita tidak bercita-cita menjadi orang yang khairun nas anfa'ul linnas, orang yang baik dan bermanfaat sekecil apapun bagi manusia di lingkungannya. Semoga Allah menakdirkan kita menjadi orang-orang, menjadi anak yang selalu paham, ngerti dan tahu kepada orang tuanya. Siapa yang ingin sukses dalam kehidupan, berbaktilah kepada orang tua. Tunjung mereka, hormati mereka, angkat di hadapan Allah, muliakan di hadapan Allah. Jangan pernah nama orang tua kita ini tercoreng dengan kejahatan perbuatan seorang anak. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sekalian, itulah makna terakhir bahwa ternyata la'allakum tattaqun itu akan menjadi pelita kehidupan kita. Saya tutup dengan ayat Allah yang berpesan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Allah akan membuka kerahmatannya ini, ditumpahkan rizkinya, ditumpahkan kerahmatnya dari langit dan dari bumi, dengan catatan satu: amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa kepada Allah. Mengawali semuanya, hati kita ini kita tata secara pribadi. Ayo berangkat bersama-sama dari rumah dengan cara memuliakan orang tua kita, memuliakan anak-anak yatim kita, tetangga fakir miskin kita, kanan kiri kita. Mari kita sebarkan salam bahwa orang-orang yang fitrah itu memiliki bekal bagaimana dia hidup untuk berjalan di jalan Allah. Kesederhanaan jauh lebih baik daripada kita membanggakan harta yang banyak. Tidak ada akan artinya itu semua. Cincin yang gemerlap tidak akan menjadi hiasan yang mulia, tapi anak yang tawadhu kepada orang tua itu yang akan menjadi perhiasan kehidupan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga kita dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solihah, dan selalu membanggakan hati orang tua kita,
Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah golongan manusia yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita tutup khutbah pagi hari ini dengan bermunajat kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman, hari ini kami berhadapan di hadapan. Sujud kami, ibadah kami, sholat kami, puasa kami ya Allah, Kau catat jadikan puasa ibadah orang-orang yang telah Kau cintai. Jadikan kami golongan orang-orang yang selalu bersyukur. Jauhkan kami, hati kami dari sifat ketakaburan dan kesombongan. Berikan kepada kami kemudahan untuk memaafkan kepada orang lain. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang selalu melaksanakan dan berlatih juga kepada orang-orang tua kami. Mereka berbuat untuk kami, mereka hidup berjuang untuk kami. Jadikan perjuangan menjadi nilai ibadah. Jika sudah mati ya Allah, tempatkan di sini, tempatkan di surga ya Allah. Jika masih hidup, berikan kemudahan, kelapangan. Isi hati mereka dengan ibadah kepada. Takdirkan kami ya Allah menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang mengimani apa yang Kau perintahkan. Berikan kami kekuatan untuk melaksanakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang udah jadi sangat nak so. Udah punya dah deh.
Gitu. Iya. Oh iya. Orang ini. Sepeda selek bae. Ya kok coba diboleh. Mas. Wah, wah spesial lah. Udah. Ayo cetok keluar. Ini nanti mau butuh air ya. Iya, mau nyeluntup. Ini mari tak parah ini. Hari ini ya. Oh, itu bolong.